Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah sosiologi keagamaan. Selawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabiullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Romi Akmali MSI, serta teman-teman IAD A1 yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sosiologi keagamaan. Adapun permasalahan yang akan saya bahas di sini adalah pengertian sosiologi agama dan pengertian sosiologi ahli. Kemudian sejarah perkembangan dan manfaat. Pembahasan yang pertama adalah sosiologi agama. Dalam sosiologi agama ada dua istilah kata yang menjadi satu, yaitu kata sosiologi, yang artinya ilmu yang membicarakan apa yang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat. Sedangkan agama secara harfiah berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a, yang artinya tidak, dan gam, yang artinya pergi atau kacau. Hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia supaya tidak kacau. Dengan kata lain, kepercayaan dan amalan yang menyatukan keanggotaannya dalam suatu artinya komunitas normal. Kemudian, pengertian sosiologi agama. Sosiologi agama merupakan subdisiplin yang otonom serta empiris dalam membicarakan salah satu fenomena sosial, yakni agama sebagai manifestasi sosial, sehingga dalam sosiologi agama memutuskan kajiannya guna memahami makna yang diberikan oleh suatu masyarakat pada sistem keagamaan. Juga berbagai hubungan antar agama dan struktur sosial lainnya, serta berbagai aspek budaya yang bukan agama. Kemudian pengertian sosiologi menurut para ahli. Adapun definisi sosiologi agama menurut pandangan para ahli antara lain yaitu Dillon, pengertian sosiologi agama dalam pandangannya bahwa sosiologi agama adalah upaya sosiolog dalam mendeskripsikan, memahami serta menjelaskan bagaimana cara agama berlaku dalam masyarakat. Kemudian Davian, definisi sosiologi agama merupakan disiplin ilmu yang fokus terhadap agama, yang hanya sejauh hubungan agama dengan konteks sosial di mana agama itu hidup dan berkembang. Kemudian, pengertian tentang sejarah perkembangan. Sosiologi agama muncul seiring dihubungkannya dengan seorang ilmuwan Prancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857, yang saat ini menyusun berbagai macam aliran pemikiran dan kemudian mengusulkan mendirikan ilmu mengenai masyarakat. Berawal sekitar pertengahan abad ke-19, para sarjana barat sosiolog ini mulai berminat meneliti agama sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Pengkajian dan penelitian agama secara ilmiah dan intensif baru dimulai pada sekitar tahun 1900-an. Mulai bermuncul buku-buku sosiologi agama yang seringkali disebut sosiologi agama klasik. Seiring berjalannya waktu, tepatnya seusai Perang Dunia II, lahirnya sosiologi gereja. Pada sekitar tahun 1960-an, sosiologi gereja ini mengalami kemunduran, bahkan berhenti. Sosiologi yang muncul pada abad ke-19 merupakan keilmuan yang berusaha menganalisis berbagai persoalan yang muncul sebagai akibat dari revolusi industri. Bila dibilang sosiologi ini merupakan produk perubahan tersebut seringkali disebut sebagai modernitas. Modernitas ini
Pembangunan hubungan manusia. Modernitas juga seringkali dikontekskan dengan masyarakat tradisional. Kajian sosiologi agama terhadap modernitas tidak hanya terfokus pada keterkaitan antara modernitas yang terjadi di masyarakat dan efeknya terhadap agama, akan tetapi juga terfokus modernitas yang terjadi di agama tertentu dan apa efeknya bagi masyarakat. Dengan begitu, antara agama dan modernitas ini terdapat hubungan timbal baliknya. Kemudian, pembahasan yang terakhir, manfaat sosiologi agama. Salah satunya menambah khazanah pemahaman perihal fenomena agama di kelompok masyarakat serta pada taraf individu. Kemudian merupakan suatu kritik sosiologis yang membantu dalam menentukan masalah teologi bahkan dalam subkuler ataupun religius. Kemudian memperkembangkan pandangan terkait aturan agama bersifat tertulis dan tidak tertulis, di mana aturan agama yang tertulis biasanya memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar, sedangkan sanksi bagi aturan dalam agama yang tidak tertulis biasanya bersifat tidak tegas. Di sini terlihatlah setidaknya kebiasaan-kebiasaan masyarakat secara tidak langsung akan menjadi suatu norma yang tidak tertulis. Baik, demikianlah pembahasan mengenai sosiologi keagamaan dari saya. Semoga bermanfaat. Terlebihnya saya mohon maaf jika ada pembahasan atau kata-kata yang kurang tepat pembahasannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.